Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di majelis yang sangat mulia ini dalam rangka kita untuk sama-sama tafaqquh fiddin, mempelajari dan mendalami ilmu agama. Karena ilmu agama, orang yang mempelajarinya, mereka akan mendapatkan rahmatnya Allah. Dan hasilnya, seseorang akan memberikan rahmat kepada orang lain. Ya, mempelajarinya mendapatkan rahmat, kemudian setelah mendapatkan ilmu, orang bisa memberikan rahmat kepada orang lain. Maka Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sering kita ingatkan di sini, diriwayatkan Imam Muslim, Rasul mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidaklah satu kaum yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah dalam rangka mereka untuk membacakan kitab Allah, itu Al-Quran, dan saling mengajarkan satu dengan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan dan turun kepada mereka rahmatnya Allah. Maka orang yang belajar ilmu agama, dia mendapatkan rahmat. Ya, begitu dia amalkan ilmunya, dia memiliki ilmu, maka dia akan merahmati orang lain. Bahkan bukan hanya saudara seiman, ya, hewan-hewan, bahkan orang-orang di luar Islam sekalipun, mereka mendapatkan rahmat dari orang yang punya ilmu agama. Sebagaimana Rasul pernah menyebutkan dalam hadisnya, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Yang artinya, kata Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala keadaan. Maka ketika kalian membunuh musuh ketika dalam suatu peperangan, apa wasiat Rasul? Fa ahsinul qitlah, maka perbaikilah di dalam membunuh. Maka di dalam Islam nggak boleh, Pak, mentang-mentang itu musuh di dalam peperangan, kemudian apa, cincang musuh, boleh, haram hukumnya. Atau tawanan perang kita siksa, nggak boleh, Pak. Kalau memang mau dibunuh, bunuh secepatnya dengan cara yang terbaiknya.
Yang kedua, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Dan jika kalian menyembelih binatang, maka perbagusilah di dalam menyembelih. Jangan mentang-mentang lah dinanu kambing kurban latihan apa? Tinju. Insyaallah. Enggak boleh, Pak. Gimana caranya kita berbuat baik kepada hewan yang hendak kita sembelih? Falyuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaknya dia tajamkan pisaunya. Insyaallah ya. Kenapa? Karena semakin tajam pisau, maka semakin cepat mematikan hewan tersebut. Sehingga meminimalisir rasa sakit yang dirasakan oleh hewan tersebut. Bahkan bisa jadi, Pak ya, hewan itu belum sakit sudah mati duluan. Kita kan kalau luka, kita kecelakaan, kan pertama kali nggak sakit, Pak ya. Kita nabrak, naik sepeda, nabrak tugu, Pak. Masya Allah. Itu kelihatan tulangnya kan. Belum sakit, Pak. Pertama kali belum sakit kan. Begitu 5 menit, aduh mulai pegel-pegel. Malam tidur pegel-pegel ya. Pas kita kecelakaan nggak sakit, Pak. Sama mungkin ya, hewan ketika disembelih saking tajamnya pisau belum sakit, belum sempat sakit sudah mati duluan. Masya Allah, Islam luar biasa. Ini yang pertama, tajamkan pisaunya. Jangan motong hewan kurban ketul, Pak. Takut ya, nyiksa itu, Pak. Yang kedua, wal yurih dzabihatahu, dan gembirakanlah hewan yang hendak kalian sembelih. Jadi jangan mentang-mentang ini hewan mau disembelih, kan sama mati bayi. Zalim gitu, Pak ya. Makanya dalam Islam bagaimana caranya? Ketika kita nuntun hewan kurban ke tempat penyembelihan, bagaimana? Tuntunlah dengan cara yang lembut, yang baik. Letakkan di tempat yang teduh, tidak panas, dan jangan diperlihatkan hewan yang lainnya sedang disembelih. Kenapa? Itu menyiksa, Pak. Apalagi ngasah pisau di atas kupingnya, rasaan lagi. Oh, sejamannya jadi sate kowe. Ini ngancam apa korban gitu, Pak ya. Seorang muslim tidak benar seperti itu, subhanallah. Makanya kata para ulama, orang yang mempelajari ilmu agama, subhanallah, ya, orang-orang di luar Islam mendapatkan manfaatnya. Bahkan hewan-hewan sekalipun mereka merasakan manfaatnya. Bagi apa? Orang-orang beriman yang mereka mempelajari ilmu agama. Maka Bapak sekalian, masya Allah, di dalam sejarah Islam, ilmu agama pernah, Pak, betul-betul merubah tatanan hidup manusia. Dikisahkan dalam buku-buku sejarah. Dulu ketika wafatnya Ali bin Abi Thalib wafat. Maka saat itu kaum muslimin terjadi perpecahan yang luar biasa. Setidaknya ada 2 kelompok besar. Kelompok yang pertama yaitu orang-orang yang membaiat putra Ali yang bernama Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Di kota Madinah dan sekitarnya itu membaiat beliau, dijadikan sebagai pemimpin khalifah sepeninggal Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka baiat. Di sisi lain di sana ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau juga dibaiat oleh orang-orang yang ada di sekitar Syam dan negeri-negeri sekitarnya. Maka di kala itu, subhanallah, ini kondisi kaum muslimin betul-betul perpecahan yang luar biasa. Nyaris terjadi peperangan, Pak. Kubu Hasan bin Ali siap dengan pasukannya, demikian juga Muawiyah siap dengan pasukannya. Ini muslim, sahabat Nabi. Maka ketika di hari hendak terjadi peperangan itu, ada sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar mendatangi Hasan bin Ali. Ya Hasan, tenang dulu, jangan perang dulu. Kenapa? Aku pernah mendengarkan kakekmu berkata. Siapa kakeknya? Rasulullah. Ya, apa kata kakek itu? Dulu kamu masih kecil ya Hasan. Kakekmu mengatakan, inna hada ibni sayyidun la'allallaha yusliha baina ta'ifataini 'azimaini minal mu'minin. Sesungguhnya cucuku ini kelak dia akan menjadi seorang pemimpin, dan dia akan menyatukan dari kelompok besar kaum muslimin yang mereka sedang bersengketa, yang mereka hendak berperang. Masya Allah. Begitu mendengarkan apa? Jadi Rasul mengkabarkan bahwa nanti Hasan bin Ali bin Abi Thalib akan menyatukan 2 kelompok besar kaum muslimin yang hendak saling berperang. Apa yang terjadi? Hasan bin Ali beliau kemudian tunduk dengan hadis tersebut dan beliau melakukan rapat darurat. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa Hasan bin Ali bin Abi Thalib beliau mengalah dan menyerahkan tampuk pemerintahan sepenuhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan.
Maka yang tadinya kaum muslimin sama-sama bawa pedangnya, tamengnya untuk membunuh kaum muslimin, maka ketika mendengarkan pengumuman itu, Masya Allah, mereka kembali memasukkan pedang-pedangnya dan mereka bertemu dan saling berangkulan. Maka para ahli sejarah mengatakan tahun itu dinamakan sebagai Amul Jamaah. Sebagai apa? Tahun persatuan. Dan setelah kejadian itu, subhanallah, negara ya saat itu dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan selama 30 tahun, negara dalam keadaan aman, sejahtera ya. Subhanallah. Dengan apa Bapak sekalian? Sebabnya satu ilmu yang disampaikan, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba, satu hadis Nabi bisa merubah tatanan hidup manusia. Ya, bagaimana kalau hadis-hadis ayat Al-Quran kita bacakan dan kita betul-betul perhatian dan kita amalkan, maka tentunya luar biasa, gitu ya. Masya Allah. Maka Bapak sekalian, pengajian seperti ini walaupun sangat sederhana, ya, walaupun sangat sederhana, tapi manfaatnya luar biasa. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam tafsir surat apa Pak kemarin Pak? Kalau apa ya? Al-Ikhlas, gitu ya. Di tafsir surat Al-Ikhlas. Asbabun nuzul ya, kita ulang sebentar. Asbabun nuzul dari turunnya surat ini yaitu ketika itu ya, bahwa orang-orang Yahudi dengan bangganya mereka mengatakan nahnu na'budu Uzair ibn Allah. Kami menyembah Uzair putra Allah. Siapa yang menuduh Allah punya putra? Yahudi. Mereka mengatakan putra Allah adalah Uzair. Wa qalati Nasara, dan orang-orang Nasrani mengatakan nahnu na'budul Masih ibn Allah. Kami menyembah Al-Masih itu Isa, putra Allah. Nasrani juga menuduh Allah punya anak. A'udzubillah. Kemudian waqalatil majus, dan orang-orang Majusi mengatakan nahnu na'budu syamsa wal qamar. Kami menyembah kepada matahari dan bulan. Ya, waqalatil musyrikun, dan orang-orang musyrik mengatakan nahnu na'budul awsan. Kami menyembah patung-patung yang ada. Maka apa? Allah turunkan ya ayat ini dengan Allah mengatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang maha satu. Allah yang mencipta kita, gitu ya. Allah yang tidak butuh dengan adanya bantuan, tidak ada sekutu, dan Allah tidak ada yang semisalnya, gitu ya. Hanya satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ini adalah ikrar dari Allah. Ya, bagaimana Bapak seorang muslim, inilah agama kita, sesembahan kita satu-satunya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, Allah mengatakan Allahu as-samad, Allahu somad. Allah adalah as-samad. Apa as-samad? Diterangkan oleh Abdullah ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah muridnya Nabi. Ya, Ibnu Abbas ini muridnya Nabi secara langsung. Bahkan Ibnu Abbas ini beliau pernah mendapatkan doa khusus dari Nabi. Apa doanya? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, faqihkanlah, berilah pemahaman kepada Ibnu Abbas tentang ilmu agama. Wa 'allimhu ta'wila, dan ajarkan kepadanya ilmu tentang tafsir. Insyaallah. Makanya beliau ya, Ibnu Abbas ini walaupun dari sisi umur masih muda dibandingkan sahabat yang lainnya, beliau yang terdepan di dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an. Maka di masa Umar bin Khattab, beliau berkuasa saat itu, beliau mengumpulkan para pembesar-pembesar dari kalangan Muhajir dan Ansar. Pembesar dan orang-orang sepuh gitu. Ternyata apa? Umar mengundang juga Abdullah ibn Abbas yang masih muda belia. Maka orang-orang begitu kumpul di tempat pertemuan saling bisik-bisik, lah Umar anak bocah cilik diundang gitu ya. Mungkin kelas 4 SD Pak diundang gitu. Seakan-akan meremehkan gitu. Umar ngerti ini orang pada ngeremehin ini si Ibn Abbas ini. Akhirnya apa? Umar bin Khattab beliau bikin pertanyaan. Coba Bapak sekalian,
tolong tafsirkan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, maka coba Pak, apa menurut Anda tafsiran ini? Mengatakan, oh ya, ayat ini menunjukkan bahwa akan banyak orang masuk dalam Islam. Ya, Bapak gimana Pak? Kalau menurut saya ayat ini menunjukkan bahwa Islam akan menang. Tafsir itu semua. Sudah nggak ada yang lainnya? Tidak ada. Kata Umar, Ibnu Abbas, coba kamu tafsirkan ayat ini. Ternyata apa yang diucapkan Ibnu Abbas sesuatu yang tidak terpikir oleh para sahabat yang diundang Umar. Apa kata Ibnu Abbas? Ayat ini menunjukkan bahwa dekatnya ajalnya Nabi. Apa hubungannya? Apa hubungannya Allah mendatangkan pertolongan, Allah mendatangkan kemenangan, kok menunjukkan ajalnya Nabi sudah dekat? Karena kata Ibnu Abbas, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya adalah untuk berdakwah. Masa-masa sulit dalam berdakwah sudah beliau lalui. Maka yang ada adalah kemenangan, yang ada adalah pertolongan. Maka apa? Tugasnya Nabi paripurna. Berarti apa? Allah segera akan panggil kembali beliau. Subhanallah, orang baru gede-gede, oh ya termaja pucah cilik tapi cilik-cilik cabai rawit. Nah, gitu. Insyaallah ya, ini Ibnu Abbas sekalian. Nah, Abdullah Ibn Abbas ketika beliau menafsirkan Allahus Somad, Allah sebagai tempat bersandar, tempat kembali kan gitu ya. Kata Ibnu Abbas, yakni alladhi yasmadu ilaihil khalaiq fi hawaijihim wa masailihim, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang seluruh makhluk ini bergantung kepadanya. Ya, baik di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan vital mereka ataupun di dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka. Semua makhluk sadar tidak sadar kembalinya kita kepada Allah. Baik untuk urusan rizki, baik untuk urusan diselesaikan suatu masalah, ataukah disembuhkan dari penyakit. Semua makhluk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sadar atau tidak sadar. Ya, makanya apa? Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Dan tidaklah setiap makhluk yang ada di langit maupun di bumi melainkan datang kepada Allah abdan, sebagai seorang hamba. Ya, dia berhamba. Mungkin dari sisi ibadah mereka enggak mau kepada Allah. Iya, Mas, ibadah kepada Allah enggak mau. Coba ya. Nah, tetapi ketundukan mereka dalam urusan yang lain mereka sadar. Coba ketika mereka hendak cari rizki, kepada siapa mereka bergantung? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka cari kesembuhan dari penyakit, apakah mereka bersandar kepada obat? Tidak. Apa bersandar kepada dokter? Tidak. Wong dokter sendiri mengatakan, enggak, saya enggak jamin sembuh kok. Saya cuman ngelantari, saya cuman berusaha kan gitu. Ada pun yang menyembuhkan yang di atas kan gitu selalu dokter. Mas, walaupun dokter non muslim sekalipun mereka sadar, Pak. Insyaallah ya. Nah, makanya Pak Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau ketika pernah berucap seperti ini, fa idza maridtu fahuwa yashfi. Jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Maka sekalian, manusia tidak ada yang bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Ya, coba sekalian, siapa yang menjadikan jantung kita bisa terus ada detak jantungnya, Pak? Ya, masih seperti ini, mumpah darah. Kapan Allah berkehendak berhenti, Pak? Karena seluruh tubuh kita ini ada yang ngatur, itu Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah perintahkan berhenti, kapan Allah perintahkan berkurang fungsinya pun nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu apa? Gitu ya, maka ini Allahu As-Samad. Maka apa? Hendaknya setiap muslim kita sadar kita itu makhluk yang sangat butuh kepada Allah. Maka jauhkan dari kesombongan terhadap ibadah kepada Allah. Ini gitu ya. Dan juga dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas juga mengatakan ketika menafsirkan Allahus Somad, maknanya huwas sayyidu alladzi qad kamula fi su'datihi wasyariful ladzi qad kamula fi syarafihi wal azimul ladzi qad kamula fi 'azamatihi. Allah
adalah zat yang maha mulia, yang telah sempurna kemuliaannya. Allah zat yang maha agung, yang telah sempurna segala keagungannya. Dan Allah maha bijaksana, yang berada pada puncak kebijaksanaan. Dan Allah maha mengetahui dengan puncak keilmuan. Insyaallah ini. Jadi semua sifat Allah Subhanahu wa taala ini berada pada puncak kebaikan. Ya, Allah mulia di atas kemuliaan. Allah sempurna di atas kesempurnaan. Allah agung di atas keagungan. Masyaallah. Maka ayat ini Bapak sekalian mengajarkan kepada kita apa? Yaitu untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perhatikan, Islam adalah agama pengagungan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ya, makanya ibadah itu sendiri yang merupakan tujuan inti Allah ciptakan jin dan manusia. Apa itu ibadah? Kalau kata para ulama, ibadah secara bahasa adalah al-khudu' wat tadallul, yaitu kerendahan dan penghinaan. Makanya kalau orang Arab mengatakan jalan yang sering diinjak orang, dihinakan orang itu dengan apa istilahnya? Tariqun mu'abbadun. Jalan yang lidik kepada orang bilang ya. Ya, saking seringnya diinjak. Ini lapangan hijau semua, tapi tengah-tengahnya ada yang ini, saking seringnya orang lewat di situ. Dihinakan orang, Pak, diinjak-injak orang. Itulah makna ibadah. Itu seorang hamba, dia tunduk, merendahkan diri, ya, menghinakan diri dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita sholat, Pak. Ya, ketika kita sujud, apa yang kita lakukan Bapak sekalian? Kita meletakkan wajah kita yang merupakan anggota tubuh termulia di mana? Di tempat yang paling rendah. Bahkan mohon maaf lebih rendah dari pantat kula panjenengan. Ya Pak, ini kan pantatnya di atas, apa sholat pantatnya di bawah, kepala jemping, jemping Pak ya. Tapi kalau sholat gini Pak, muka kita, wajah kita taruh di ini karpet, pantatnya di atas. Coba, ya. Kenapa itu? Harusnya kita paham, subhanallah, bagaimana ketika kita ibadah kepada Allah betul-betul menghinakan diri kepada Allah. Tatkala kita takbiratul ihram, Allahu akbar, ya, kita mengucapkan Allah maha besar. Bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Sampai Allah pernah mengatakan, Rasul pernah mengatakan dalam hadisnya, bagaimana agung dan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Mas samawatu sab'u wal arduna sab'u binisbati ilal kursi illa kahilqatin ulqiyat fi falati minal ard. Tidaklah perbandingan bumi yang 7, langit dan 7 dengan kursinya Allah, melainkan bumi dan langit yang 7 seperti cincin yang diletakkan di tengah padang pasir. Bumi ada 7, langit 7 seperti gini Pak, cincin. Sedangkan kursinya Allah seperti apa? Seperti padang pasir yang sangat luas. Dan tidaklah perbandingan antara kursinya Allah dengan arsy-Nya Allah. Kursi seperti satu cincin, sedangkan arsy-Nya Allah seperti padang pasir yang sangat luas. Wallahu mustawin ala arsyihi, dan Allah istiwa di atas arsy-Nya. Bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba itulah ya, seorang hamba ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan diri. Maka di sini kita dalam membaca surat Al-Ikhlas ini, Allahus Samad. Allah yang seluruh makhluk bersandar bertumpu kepadanya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian ayat ketiga, Allah mensifati dirinya lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak dilahirkan. Allah tidak diperanakkan. Masya Allah ya, Allah tidak beranak, Allah tidak punya anak. Di sini Allah mensucikan dirinya Pak. Dari apa? Ucapan-ucapan kotor orang yang menuduh Allah punya anak. Lam yalid, Allah tidak beranak, tidak punya anak. Walam yulad, dan Allah juga tidak dilahirkan. Makanya Allah sangat murka Bapak sekalian ketika ada orang mengatakan Allah punya anak. Bahkan ucapan seperti itu, ucapan apa Pak? Syirik kepada Allah. Syirik dalam sifat Allah itu. Ya, ucapan mengatakan Allah punya anak ini mengundang reaksi langit, bumi, dan juga gunung Pak. Apa reaksinya? Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran,
Allah menyebutkan terdapat di dalam surat Maryam dari ayat ke-88. Allah mengatakan wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Artinya waqalu, dan mereka orang-orang musyrik, orang Yahudi Nasrani mengatakan ittakhadar rahmanu walada, Allah punya anak. Tadi kan siapa yang mengatakan Allah punya anak? Yahudi mengatakan anak Allah namanya Uzair. Orang Nasrani mengatakan Allah punya anak namanya Isa alaihissalam. Maka apa kata Allah? Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah datang dengan membawa perkara yang sangat mungkar. Ini sifatnya Allah loh, Pak. Ya, jadi Allah mengatakan sungguh kalian datang telah membawa perkara yang sangat mungkar. Ternyata apa? Mengundang reaksi. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit runtuh, Pak. Ya, wa tansyaqul ardu, bumi hampir terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung hampir hancur. Kenapa? Anda aulir rahmani walada. Ketika mereka tuduh Allah punya anak. Masya Allah ya. Ini luar biasa, ini ayat luar biasa Bapak sekalian, menjelaskan kepada kita bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Dirinya disifati dengan seorang anak. Ya, makanya Bapak sekalian kalau kita perhatikan tatkala Nabi Isa alaihissalam beliau lahir, kita akan ingat ya bagaimana ketika Nabi Isa lahir. Beliau kan terlahir dari seorang ibu tanpa bapak kan gitu ya. Nah, makanya manusia menyikapi Nabi Isa alaihissalam menjadi 3 golongan, yaitu golongan ekstremis kanan dan kiri dan golongan pertengahan. Siapa ekstremis kanan kiri itu? Yang pertama adalah naudzubillah ekstremis kiri dulu, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka tuduh bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah anak hasil zina. Kotornya lisan mereka, nuduh Nabi Allah datang dari hasil zina, mustahil. Sedangkan orang-orang Nasrani mereka berlebihan memujinya. Saya mengatakan Isa adalah siapa? Anak Allah. Makanya apa? Di dalam surat Maryam di ayat ke-30 itu, ketika Maryam alaihissalam hendak melahirkan anak, Isa mulai Bapak sekalian, maka apa? Beliau kemudian lari ke bawah pohon kurma. Ya, apa kata Allah? Ya Maryam wa ghuzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Wahai Maryam, doronglah pohon kurma itu. Tusaqit alaihi rutaban janiyah. Niscaya akan turun rutab kurma muda yang akan berjatuhan yang enak untuk engkau makan. Perhatikan. Maka begitu Nabi Isa lahir, ucapan orang-orang luar biasa, Pak. Wis Maryam ngaku bayi. Kowe karo sapa ya? Itu. Ya, kamu di hotel mana ya? Gitu. Maryam enggak melakukan, coba bagaimana lagi? Maka Maryam mengatakan fa'asyarat, ya coba kamu tanya anak itu. Maka orang mengatakan bagaimana mungkin kami menanyakan kepada anak bayi masih merah. Ternyata apa? Coba tanya saja. Le, anaknya sapa le? Gitu. Hei, cacilik bisa anaknya sapa kowe gitu. Ternyata Nabi Isa alaihissalam mengatakan qala inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa mengatakan, aku adalah hamba Allah. Ya, ataniyal kitab, Allah berikan kepadaku kitab dan Allah menjadikanku seorang nabi. Perhatikan, aku hamba Allah, Pak. Kata Nabi Isa, Pak, aku hamba Allah, bukan aku anak Allah. Kata Isa, Pak, aku adalah hamba Allah. Yang kalau hamba mananya apa? Abdun la yu'badu, hamba tidak boleh disembah. Berarti hamba beliau, bukan putra Allah. Ataniyal kitab, Allah berikan kepadaku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikanku seorang nabi. Seorang nabi, Pak, bukan sesembahan. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikanku berberkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah berwasiat kepadaku agar aku senantiasa menegakkan salat dan menunaikan zakat sepanjang saya hidup.
Ini yang disampaikan Nabi Isa alaihissalam ketika baru lahir, Pak. Beliau mengatakan, aku adalah hamba Allah dan Nabi Allah, bukan anak Allah, bukan sebagai tandingan bagi Allah. Ini akidah seorang muslim. Pertengahan, Pak. Maka Islam itu, Masya Allah sekalian, dijadikan Allah sebagai agama pertengahan. Satu sisi orang Nasrani berlebihan dalam memuji beliau sampai mengangkat sebagai putra Allah, sebagai sesembahan. Sedangkan orang-orang Yahudi merendahkan, melecehkan Nabi Isa, dikatakan sebagai anak hasil zina. Kaum muslimin pertengahan. Makanya Bapak sekalian, Nabi kita Muhammad SAW pernah beliau berpesan kepada kita semua. Sebagai dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Kata beliau, hai manusia, hai kaum muslimin, jangan sampai kalian berlebihan ketika memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani mereka berlebihan ketika memuji Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya aku adalah hamba, maka ucapkanlah hamba Allah dan utusannya. Itu sifat pertengahan, gitu ya, seorang muslim terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak sekalian. Jadi Allah mengatakan di sini, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan Allah tidak diberanakkan, tidak dilahirkan. Kenapa Bapak sekalian? Karena Allah punya sifat kemuliaan. Allah punya sifat kesempurnaan. Karena kalau Allah dilahirkan, berarti kan Allah butuh yang lain, ya enggak Pak? Butuh apa? Butuh ibu yang melahirkan. Ibu pas melahirkan, dia pun butuh bidan, ya enggak Pak? Loh iya Pak. Ada yang kalau enggak ya dukun bayi itu Pak ya. Ya. Masa Allah butuh seperti itu? Enggak butuh sama sekali. Kalau Allah kemudian dilahirkan, berarti Allah apa? Butuh yang melahirkan. Allah nanti masih bayi, pengen minum, ya harus ganti pepes, nangis dulu. Masa Tuhan menangis? Butuh sama makhluk, kan mustahil Pak. Nah kan gitu, Masya Allah. Makanya kita pernah Bapak sekalian, Masya Allah, ini ada seorang, dia non muslim gitu ya. Waktu itu kita teman-teman ada di Nusa Kambangan. Pernah dengar Pak ya, Nusa Kambangan? Dia Masya Allah, dia sudah pernah memurtadkan 2 RT orang Islam untuk murtad dari Islam. Teman-teman kita datang kepada orang tersebut. Ini ingat pertanyaan kita ini Pak. Pak, sekarang apa ada Pak? Tuhan kok dilahirkan gitu ya. Berarti pas dilahirkan, begitu dia lahir, dia kan butuh ibu yang mengandungnya, ibu yang menyusuinya, ibu yang melahirkannya. Ya, masa ada Tuhan kemudian dia pipis nangis minta ibunya, haus minta minum ibunya nangis. Mana Tuhan butuh seperti itu? Orang yang bantah, Pak, jangan dibantah Pak. Jangan dipikiri saja Pak gitu. Ingat hari Jumat menjelang maghrib itu banyak doa, Allah masuk itu ya. Ternyata apa? Jumat berikutnya, Masya Allah, kita taklim lagi, orang yang bersangkutan datang Pak. Ngapa? Langsung tuntut poin, Pak Ustadz, saya mau masuk Islam. Masya Allah, ini subhanallah ya. Jadi akidah kaum muslimin ya, ketika kita terangkan kepada umat manusia, subhanallah, ini sangat masuk berakal-akal mereka. Ya, makanya Allah mengatakan di sini, mensifati dirinya, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak. Ya, dan Allah tidak pernah dilahirkan. Itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak sekalian, ayat terakhir bahkan lebih daripada itu. Allah mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sekufu. Apa sekufu? Sekufu itu sepadan, sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Makanya di dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan ya, dalam ayat ini Allah menerangkan dirinya tidak ada yang semisal dengan Allah. Ya, maka siapa yang mensejajarkan makhluk dengan Allah, itulah yang kata ulama namanya syirik kepada Allah. Ya, makanya kalau kata ulama ketika menjelaskan apa itu syirik, syirik adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah. Itu mensejajarkan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Ya, yang khusus bagi Allah yang pertama di dalam hal
rububiyahnya, penciptaan, pengaturan. Allah satu-satunya yang ngatur alam semesta ini. Allah satu-satunya mencipta alam semesta ini. Yang kedua dalam bab uluhiyah, Allah satu-satunya yang berhak disembah. Maka siapa ada yang nyembah kepada Allah dan juga kepada selainnya, berarti dia mensejajarkan Allah, syirik berarti dia. Nah yang ketiga dalam sifat Allah, contohnya ini, Allah mensifati dirinya tidak punya anak. Allah mensifati dirinya tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada sekufu dengannya. Maka siapa mengatakan di sana ada yang semisal dengan Allah, ada yang sekufu dengan Allah, berarti apa? Dia menyekutukan Allah di dalam sifatnya. Insyaallah ya. Maka ayat ini Bapak sekalian dinamakan sebagai surat Al-Ikhlas, yaitu surat yang menggambarkan bagaimana kemurnian seseorang hamba ketika ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumul khairan atas segala perhatian, serta kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah menerima segala amal soleh kita dan mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah